kita coba juga membedakan apa bedanya sabar dengan pasrah. Karena kadang-kadang orang nggak bisa ngebedain mana sabar, mana pasrah. Saatnya dia tidak perlu pasrah, dia pasrah. Karena kalau sabar terus, nggak ada batas, tidak ada tempat. Yang namanya sabar, sabar aja terus. Tapi pasrah dengan sabar dua hal yang berbeda. Kadang ada orang yang tidak perlu pasrah, tapi temannya bilang, yang sabar tuh, kan kita disuruh sabar. Nah ini mah bukan nggak sabar, ini nggak pasrah namanya. Sehingga kita harus membedakan apa itu sabar, apa itu pasrah. Pasrah dalam bahasa Arab mungkin disebut dengan ridho. Ridho. Mana yang ridho, rela, pasrah, mana yang sabar. Kalau pasrah, saya kasih tahu pasrahnya dulu. Pasrah itu ada kondisi. Kalau sabar, dalam kondisi apapun harus sabar. Kalau pasrah, tidak selalu kondisi kita harus pasrah. Pasrah itu menerima, rela, ridho, itu pasrah. Contohnya biar gampang, ketika harta kita, nama baik kita, kehormatan kita dicurangi oleh orang lain, kita harus sabar, tapi tidak perlu pasrah. Kita punya hak membela diri, kita punya hak mengambil kembali hak kita punya hak untuk mendapatkan keadilan, dan kita memperjuangkan itu. Justru seorang muslim yang pasrah ketika hak dan kehormatannya dicoreng, dia muslim yang lemah. Dia harus berjuang untuk mendapatkan kembali hak-haknya, tetapi dengan sabar. Lalu sabar di sini di mana? Sabar dalam berjuang mendapatkan haknya. Bukan sabar dengan makna pasrah. Kayak Palestina. Tanah mereka dirampas oleh orang Yahudi Israel. Terus kita bilang yang sabar ya. Tidak perlu bilang sabar di situ, tidak perlu maknai sabar dengan cara pasrah. Yang sabar di situ artinya sabarlah kalian berjuang untuk mengambil kembali hak kalian dari para penjajah Israel. Di situ sabarnya, sabar dalam jihad. Bukan sabar dalam makna pasrah. Ya udahlah, kita kan orang mukmin. Yahudi itu kan orang kafir. Jadi orang mukmin itu sabar dalam makna pasrah, biarin aja diambil segala sesuatu. Enggak kayak gitu. Orang Islam di Indonesia sering salah paham tentang makna sabar dan pasrah. Jadi benturan gitu. Sehingga ketika ada orang mukmin yang terzolimi, dia berontak, dibilang kurang sabar. Kok nggak sabar sih katanya orang Islam? Di situ justru kesabaran dia adalah dengan berjuang untuk mendapatkan kembali hak dia. Makanya Allah Subhanahu wa taala banyak memerintahkan ayat-ayat perjuangan seperti ayat jihad dan disertai dengan nasihat sabar di dalamnya. Rata-rata ayat jihad itu banyak nasihat-nasihat sabar. Loh, katanya sabar tapi kok berontak misalnya. Gimana nggak berontak? Mereka dizolimi seperti di Suriah, di Aleppo. Kalau di Indonesia alhamdulillah kita tidak sampai dizolimi dengan cara dirampas hartanya, tidak sampai dizolimi dengan ditumpahkan darahnya. Coba lihat Suriah, Aleppo, atau mungkin di Irak, di Rohingya. Di situ bukan sabar dalam makna pasrah, di situ sabar dalam berjuang untuk mendapatkan haknya kembali, atau minimal berjuang untuk mendapatkan keadilan. Sehingga kita bedakan mana sabar, mana pasrah.